Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Kami mahasiswa program studi psikologi kelas A pagi Universitas Muhammadiyah Gresik. Perkenalkan, nama saya Sri Rohani dengan NIM 210701035. Kami dari kelompok 6 akan menginformasikan kepada kalian mengenai psikologi pediatri dan juga psikologi klinis anak. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh nih teman-teman, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari psikologi pediatri dan juga psikologi klinis anak. Jadi, psikologi pediatri adalah bidang psikologi klinis anak yang mengacu pada setting kerja medis menggunakan orientasi behavioral, menggunakan strategi intervensi jangka pendek pada persoalan medis dan juga biologis. Sedangkan psikologi klinis anak adalah bidang psikologi klinis yang mengacu pada pembahasan gejala psikopatologi anak dan juga remaja dengan setting di luar klinis menggunakan orientasi psikodinamika dan keluarga dengan teknik assessment, proses perkembangan dan juga terapi keluarga. Nah, itu adalah pemaparan mengenai definisi dari psikologi pediatrik dan juga psikologi klinis anak. Serupa tapi tak sama ya. Kalau begitu, bagaimana sih konsep pelaksanaan dari psikologi pediatrik dan psikologi klinis anak ini? Jadi, pelaksanaan dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama konsultasi, yang kedua asesmen, yang ketiga intervensi, dan yang terakhir prevensi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsultasi. Konsultasi psikologi anak adalah rangkaian pemeriksaan menyeluruh terkait kondisi psikologi seorang anak, mencakup perilaku, emosi, dan tumbuh kembangnya. Melalui pemeriksaan ini diharapkan gangguan-gangguan terkait psikologi anak dapat terdeteksi lebih dini dan ditangani sesegera mungkin. Dalam konsultasi psikologi anak, perilaku anak yang nampak pada sesi pemeriksaan akan dikaitkan dengan faktor-faktor yang diperkirakan memengaruhi kemunculannya, seperti lingkungan, sosial, genetik, emosional, pendidikan, dan kognitif anak. Selain itu, tumbuh kembang anak dari sejak lahir hingga usia saat pemeriksaan dilakukan juga akan dinilai untuk melihat adanya gangguan tumbuh kembangnya mungkin memengaruhi kondisi psikologi anak. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai proses asesmen pada psikologi pediatrik dan psikologi klinis anak. Pada dasarnya, tidak ada perbedaan antara asesmen untuk klinis dewasa dan klinis anak karena keduanya menggunakan prinsip yang sama. Namun, terdapat perbedaan cara dan teknik pada pemeriksaan seorang anak dan tahap seorang dewasa. Misalnya, untuk anak dan remaja sering diperlukan keterangan dari orang tua, atau orang-orang yang signifikan lainnya. Sedangkan untuk orang dewasa, kebanyakan keterangan didapat dari klien yang bersangkutan. Orang dewasa kebanyakan, meskipun demikian, akan sangat diperlukan izin anak atau remaja untuk kita mencari informasi dan orang tua atau orang lainnya, terutama untuk mengetahui cara membangun suasana yang baik dalam keseluruhan proses konsultasi atau terapi. Di samping itu, tentu saja isi informasi yang didapat juga sangat bermanfaat. Selain itu, juga diperlukannya keterangan dan orang lain adalah karena anak dan remaja masih banyak yang mengalami resistensi atau merasa takut. Macam-macam jenis asesmen untuk anak dan dewasa juga tidak ada bedanya, seperti wawancara, observasi perilaku, dilanjutkan dengan tes intelijensi, tes prestasi, tes proyektif, kuesioner atau daftar pertanyaan,
asesmen neuropsikologis, dan asesmen kognitif. Berhubung karena keterbatasan daya ingat anak, oleh karena itu lebih baik untuk mendapatkan hasil asesmen yang baik, akurat, dan bermanfaat antara terapis atau asesor dan klien atau asesi perlu dibangun hubungan yang baik, yang bisa disebut dengan good rapport. Hubungan yang baik adalah setengah langkah ke arah diagnostika yang tepat, dan diagnostika yang tepat merupakan setengah langkah menuju perbaikan yang dikehendaki. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses intervensi pada psikologi pediatrik dan psikologi klinis anak, seperti pun bagi orang dewasa yang bermasalah atau terganggu secara kejiwaan. Terdapat berbagai pendekatan dan teknik intervensi yang dapat diberikan kepada anak-anak dan remaja yang terganggu atau bermasalah. Secara umum, dapat dikemukakan beberapa pendapat, ialah terapi psikodinamik, terapi perilaku, dan terapi kognitif perilaku. Ditambah dengan teknik yang khas anak dan remaja ialah terapi bermain dan terapi kelompok serta keluarganya. Nah, setelah dilakukan konsultasi, asesmen, dan juga intervensi, maka langkah yang terakhir adalah melakukan prevensi pada anak. Dalam pembahasan tentang psikologi klinis anak dan psikologi pediatrik, ada istilah prevensi dan intervensi. Prevensi artinya pencegahan. Dalam istilah psikologi, mencegah agar tidak terjadi gangguan psikologi, sebuah upaya agar individu terhindar dari gangguan perilaku atau patologis dalam hal psikisnya. Prevensi ini dapat diklasifikasi lagi menjadi 3, yakni prevensi primer, prevensi sekunder, dan prevensi tersier. Prevensi primer ialah melakukan pencegahan terhadap individu yang rentan mengalami gangguan perilaku, jadi harus dikondisikan sejak awal agar individu tersebut tidak berperilaku maladaptif. Selanjutnya adalah prevensi sekunder yang dilakukan terhadap individu telah jelas mengalami gangguan atau kerusakan. Dalam hal ini harus segera ditangani sejak dini. Terakhir adalah prevensi tersier, ialah sebuah pencegahan yang dilakukan agar kerusakan yang dialami oleh individu tidak bertambah parah, dan ketika pulih diusahakan berfungsi kembali sebagaimana mestinya. Perkenalkan, nama saya Mahfura Mutiara Sari dengan NIM 210701036. Nah, kita sebelum mengetahui nih proses pelaksanaan psikologi pediatrik dan psikologi klinis pada anak. Sekarang kita akan membahas mengenai pencegahan masalah klinis pada anak. Ada yang bilang bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka, untuk mengurangi resiko masalah klinis pada anak, kita harus mengetahui cara pencegahannya nih. Mempertimbangkan tingginya prevalensi gangguan mental pada anak dan remaja, maka sekolah direkomendasikan sebagai tempat untuk promosi program-program intervensi kesehatan mental atau dikenal sebagai intervensi berbasis sekolah. Intervensi kesehatan mental berbasis sekolah merupakan semua jenis intervensi yang dilakukan di setting sekolah untuk meningkatkan derajat kesehatan mental komunitas sekolah. Intervensi kesehatan mental di sekolah bisa menggunakan pendekatan whole school, universal, targeted, indicated, atau intensif maupun krisis. Intervensi whole school atau biasanya disebut universal. Intervensi ini secara umum memiliki 3 tujuan, yakni 1. Untuk membangun faktor protektif atau pelindung, sehingga mengurangi tingkat kerentanan yang mungkin terjadi pada siswa di masa yang akan datang yang membutuhkan kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua, mencegah munculnya problem yang mungkin dialami siswa sebelum problem tersebut muncul. Dan yang ketiga, menawarkan sumber daya umum bagi siswa yang berisiko mengalami masalah kesehatan mental. Promosi universal difokuskan pada meningkatkan kompetensi sosial dan emosi, serta mengurangi faktor risiko yang dapat menimbulkan masalah emosi, perilaku, dan kesulitan belajar. Promosi kesehatan mental pada level ini meliputi pencegahan bullying, membangun resiliensi, dan peningkatan kemampuan pemecahan masalah secara adaptif.
Promosi kesehatan level targeted disebut juga sebagai early intervention. Intervensi ini terutama ditujukan untuk membangun kemampuan khusus bagi siswa sesuai dengan tingkat resiko yang dialami, seperti misalnya kemiskinan, pendidikan orang tua rendah, keretakan keluarga, dan sebagainya. Level selanjutnya adalah indicated atau intervensi intensif yang dirancang untuk siswa yang telah mengalami masalah emosi maupun perilaku. Intervensi ditujukan untuk menurunkan tingkat keparahan pada siswa yang mengalami masalah emosi dan perilaku, serta meningkatkan kemampuan siswa untuk mampu belajar sesuai kapasitasnya. Intervensi level krisis diberikan kepada siswa yang mengalami masalah khusus yang relatif berat seperti kecenderungan bunuh diri, siswa yang mengalami krisis personal seperti penyalahgunaan obat dan kematian orang tua. Intervensi level intensif dan krisis harus dilakukan oleh pihak-pihak khusus yang memiliki keahlian. Pada usia anak, kesehatan mental merupakan bagian terpenting dari keseluruhan kehidupan anak dan kesejahteraan. Ketika anak mengalami masalah kesehatan mental, akan berdampak signifikan terhadap perkembangan personal, sosial, ekonomi tidak saja pada anak, namun juga keluarga dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Febrianti Saputri dengan NIM 2107011033. Mengapa sebagian anak ketika menghadapi tantangan yang menakjubkan kelihatan mampu beradaptasi dengan baik tanpa ada masalah yang berarti? Istilah resiliensi mengacu pada kualitas-kualitas yang ada pada individu yang berhubungan dengan kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan dengan memperoleh hasil-hasil perkembangan yang baik. Maka, resiliensi atau daya tahan pada anak adalah kemampuan untuk bangkit kembali dari pengalaman negatif yang mencerminkan kualitas bawaan atau merupakan hasil dari pembelajaran dan pengalaman. Para psikolog telah meningkat ketertarikannya untuk mengkaji faktor-faktor yang berhubungan dengan resiliensi, khususnya di antara anak-anak yang memiliki resiko negatif terhadap hal-hal yang ada pada lingkungan yang tidak menyenangkan, seperti peperangan, kekerasan di dalam keluarga, serta kemiskinan. Tabel berikut menjelaskan ciri-ciri individu keluarga dan pengaruh di luar keluarga yang berkaitan dengan resiliensi anak remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nadia dengan NIM 2107011034 dari kelas psikologi A pagi. Nah, setelah kita mengetahui apa itu daya tahan atau proses resiliensi anak, kita juga harus tahu nih apa aja sumber yang berkaitan dengan proses resiliensi anak. Menurut psikologi pediatrik dan psikologi klinis anak, resiliensi anak memiliki 3 sumber, yaitu aspek individu, keluarga, dan juga aspek di luar keluarga inti. Lalu, anak-anak yang memiliki daya tahan yang baik menurut aspek individu akan memiliki karakteristik fungsi intelektual yang baik dan menarik, mudah bergaul atau percaya diri, memiliki harga diri yang tinggi, memiliki banyak bakat dan kemampuan, dan juga memiliki keyakinan. Sedangkan dari aspek keluarga terdapat karakteristik yang memiliki hubungan baik dengan figur orang tua yang perhatian, yaitu dengan pola asuh yang hangat, memiliki harapan tinggi dan terstruktur, memiliki sosial ekonomi yang mendukung, serta memiliki jaringan keluarga yang suportif. Lalu jika dipandang dari aspek di luar keluarga inti, anak dengan daya tahan yang baik akan memiliki karakteristik ikatan prososial dengan orang dewasa di keluarga, memiliki hubungan baik dengan organisasi prososial, dan juga mau datang ke sekolah. Nah, sekarang kita sudah mengetahui nih teman-teman, apa itu psikologi pediatri dan juga psikologi klinis anak. Bagaimana pelaksanaannya, bagaimana pencegahan permasalahan klinis pada anak, bagaimana dan apa saja sumber daya tahan anak pada konsep psikologi pediatri dan juga psikologi klinis anak. Semoga dengan pemaparan materi tadi kita semakin menyadari ya bagaimana pentingnya peranan psikologi dalam kehidupan. Bukan hanya bagi orang dewasa saja, namun juga ternyata anak-anak dan remaja perlu adanya pendampingan dalam hal psikologi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.